Setiap hari banyak informasi hoaks bertebaran. Perkembangan mengenai COVID-19 adalah isu hangat yang rentan sekaligus belum bisa lepas dari kemungkinan hoaks. Bagaimana strategi melawan hoaks dan misinformasi vaksinasi COVID-19? Berikut informasinya. Pandemi nyatanya tak membuat hoaks berhenti bergulir. Isu kesehatan, penanganan COVID-19 menjadi pembahasan hangat. Berdasarkan data Kementerian Komunikasi dan Informatika, terdapat 1.513 temuan berita bohong atau hoaks yang beredar di Indonesia terkait COVID-19. Mulai dari penularan, obat, vaksinasi, hingga chip yang ada dalam vaksin COVID-19. Bukan hanya kontraproduktif, hoaks bisa menjadi pemicu munculnya keresahan ataupun perselisihan. Sayangnya, tak sedikit orang yang percaya dan ikut serta membagikan informasi yang salah dan tidak jelas sumbernya. Media sosial menjadi lahan subur pertumbuhan hoaks di masyarakat. Ketika pandemi yang membuat sebagian masyarakat bergantung pada teknologi dan internet untuk mendapatkan informasi. Dalam dialog produktif Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional pada Rabu sore, dipaparkan angka literasi digital Indonesia masih berada di bawah tingkatan baik, yakni pada skala 3,47 dari 4. Literasi digital yang rendah pemicu masyarakat yang mudah percaya hoaks. Dia tuh gaya tulisnya heboh, gitu kan, gaya tulisnya heboh, berantakan, yang udah pasti dia pakai huruf kapital, terus di bold pakai tanda seru, ya kan? Ya Mbak ya, Mbak Kiki ya? Betul, di bold pakai tanda seru tuh ya, pakai huruf kapital, terus udah gitu sumber informasinya nggak jelas, bukan dari website resmi pemerintah atau kolaborasi pemerintah, atau nggak ketahuan dari media yang kredibel. Penulis dan narasumbernya juga nggak jelas, pokoknya asal nulis aja. Terus yang paling penting tadi yang dikatakan oleh Mbak Kiki, kalimatnya ajakan tuh. UNICEF sebagai salah satu lembaga PBB yang mendukung vaksinasi COVID-19 memaparkan strategi mensukseskan agenda vaksinasi dengan membantu memastikan agar pasokan vaksin berkualitas dan aman. Berdasarkan survei sejak September 2020 lalu terkait vaksinasi, tren kepercayaan masyarakat untuk divaksinasi turun akibat termakan hoaks. Itu kalau menyebar dalam waktu 24 jam, ini ada data ya yang menunjukkan itu bisa sampai ke level 10 tingkatan dalam waktu 24 jam. Tapi kalau klarifikasinya dalam waktu yang sama nggak akan bisa mencapai level itu. Jadi ini beratnya. Jadi hoax ini sebenarnya udah nggak bisa lagi ditangani business as usual. Ini bukan main-main. Ini risikonya, ini dampaknya nyawa. Hoaks dalam dunia kesehatan di tengah pandemi berpotensi membuat masyarakat percaya pada hal-hal yang salah terkait vaksin, sehingga membuat publik khawatir dan enggan divaksin. Padahal, vaksinasi merupakan upaya preventif kesehatan yang efisien dan efektif dalam menghentikan laju penyakit tertentu. Edukasi, kemampuan saring sebelum sebar dan kolaborasi pemerintah, komunitas, penegak hukum, dan masyarakat penting dilakukan. Pasalnya tak semua hal yang terdapat dalam internet merupakan hal yang benar. Untuk meminimalisir tingkat kepercayaan masyarakat terhadap hoaks, penanganan komprehensif dibutuhkan. KPCPEN pun menyiagakan fitur penanganan hoaks di sejumlah kanal terpercaya seperti covid19.go.id. Masyarakat diharapkan melek teknologi, meningkatkan literasi digital dengan mencari dan menyaring informasi dari sumber yang dapat dipercaya melalui media yang kredibel demi terciptanya kesehatan pulih, ekonomi bangkit. Clarissa Radia, Daud Thompson, Jakarta.